Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang lagi nonton TV, yang lagi makan, ataupun yang lagi sedang bekerja. Tetap semangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Dan kembali lagi dengan kita berdua, saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Kali ini kita dapat pertanyaan dari Putri Anggraini 01. Kak, saya Putri. Saya mau nanya dong, beberapa hari yang lalu kan ada anggota DPRD yang tidak sengaja menembak warga Lampung Tengah hingga meninggal di acara pernikahan. Nah, gimana pandangan hukumnya atau hukuman yang didapatnya? Terima kasih. Itu ya. Pernah lihat juga sih Pin di kan scroll TikTok itu juga kayak ada beritanya bahwasanya anggota DPRD itu sebenarnya tidak sengaja sih Pin. Jadi dia menurut keterangan dia mengaku di kepolisian ya dia tuh nggak sadar bahwasanya di dalam pistol yang diberikan sama dia itu ada pelurunya atau isinya gitu Pin. Memang di Lampung Tengah itu tradisi atau gimana bawa senjata api, Kak? Ya kalau yang aku baca ya dari beritanya itu, jadi di Lampung Tengah tuh tradisi sih. Jadi ketika penyambutan tamu ada tradisi apa namanya melakukan tembakan ke udara gitu ke atas. Dan anggota DPRD ini juga diundang sebenarnya diundang sebagai tokoh masyarakat dalam acara pernikahan tersebut. Untuk korbannya umur anak-anak kah atau Untuk korbannya, salah 35-an deh, 35-an. berarti kita menyangkut pertanyaan dari Kak Putri ini Hmm, bagaimana pandangan hukum dan hukumannya, Kak? jadi kalau kita pandangan hukumnya ya, ya perbuatan anggota DPRD ini tuh termasuk kelalaian yang mengakibatkan kematian. Anggota DPRD ini juga ini Pin, apa namanya, salah satu anggota ini apa Partai Gerindra, dari Partai Gerindra itu. Dan kejadiannya itu dia sebenarnya dia melakukan tembakan 7 kali, cuma yang di 7 kali ini dari berita yang aku baca ya, di penembakan 7 kali ini dia nggak sadar lah gitu, ibaratnya nggak sengaja lah. Jadi perbuatan anggota DPRD ini termasuk kelalaian yang mengakibatkan kematian. Sebagaimana dalam pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya yang mengakibatkan atau menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama itu 1 tahun. Dan pasal 474 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku di tahun 2026 nanti, bahwa di pidana penjara itu paling lama 5 tahun dan pidana denda itu sebanyak dalam kategori 5, yaitu 500 juta rupiah. Nah, kita juga bisa melihat bukunya R. Susilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penjelasannya menjelaskan bahwa mati orang dalam pasal 359 sama sekali tidak dimaksud oleh terdakwa. Uh, jadi uh, hanya saja kematian tersebut kurangnya hati-hati atau kurang hati-hati terdakwa atau lalainya terdakwa tersebut. Dan pada prinsipnya kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah culpa dalam bahasa hukum pidana. Kealpaan ini merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Nah, dalam hal ini, pelaku tersebut itu tidak bermaksud melanggar hukum, tapi karena kurang hati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi dari tindakannya, maka dianggap bertanggung jawab secara hukum. Nah, jadi anggota DPRD yang tidak sengaja menembak salah satu warga hingga tewas berpotensi dijerat pasal kelalaian.
yang menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan anggota DPRD tersebut sebenarnya tidak bermaksud untuk melanggar hukum dan juga adanya unsur ketidaksengajaan gitu, Vin. Untuk kepemilikan senjata api nih ya Kak ya, kalau misalkan kepemilikannya itu ilegal tuh, gimana tuh Kak? Ya kalau misalnya dia memiliki senjata api yang ilegal ya bisa berpotensi pidana juga, Pin. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat, bahwasanya dia itu dihukum seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara yaitu setinggi-tingginya 20 tahun. Mengenai jabatannya Kak, apakah anggota DPR tersebut akan diberhentikan atau gimana? Iya, Pin, bisa juga diberhentikan karena kalau kita lihat pasal 405 ayat 1 Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut MD3 diatur bahwa anggota DPRD kabupaten atau kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Nah, anggota DPRD ini diberhentikan antar waktu dengan alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Nah, selain itu juga anggota DPRD tersebut dapat diberhentikan secara sementara dengan alasan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Gitu, Feli. Untuk Kak Putri Anggra ini, mengenai hukumannya, anggota DPRD ini bisa dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, untuk jabatannya, mengenai pemberhentian jabatannya itu bisa diberhentikan dengan berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, yang melakukan tindak pidana yang paling singkat 5 tahun. Ya, buat Kak Putri Anggra ini, semoga menerima jawaban dari kami dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kami terkait hal yang ya bisa bisa dipahami lah ya sama semua orang tentang kasus ini. Jadi untuk kedepannya tidak ada kasus-kasus yang pelaku lalai gitu terhadap kegiatan atau tindakan yang hendak dilakukan. Jadi harus hati-hati gitu. Betul. Dan untuk para penonton yang menonton video kita, jangan lupa like, comment, share, dan juga Subscribe, dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya, agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari kita. Nah, sampai jumpa.